Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini Mom Jona akan berbagi tips agar omset toko kelontong teman-teman meningkat ya. Toko kelontong merupakan salah satu jenis bisnis yang favorit untuk dijadikan usaha rumahan. Alasannya adalah karena produk atau barang yang dijual di toko kelontong pada umumnya selalu dibutuhkan siapa saja dan oleh banyak orang, sehingga pemilik toko tidak perlu lagi repot-repot mencari pelanggan ya teman-teman. Selain itu, membuka dan menjalankan usaha toko kelontong sangatlah sederhana jika dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya seperti warung makan atau salon, karena bisnis ini tidak mengharuskan teman-teman untuk melakukan proses pengolahan atau pelayanan profesional. Besar kecilnya omset sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh seberapa banyak transaksi atau penjualan yang terjadi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki dan menjalankan usaha toko kelontong pasti setuju, semakin banyak jumlah transaksi atau penjualan yang terjadi, maka semakin besar pula omset yang didapat ya teman-teman. Secara sederhana saja ya, semakin ramai toko kelontong teman-teman, maka semakin besar pula keuntungan yang teman-teman dapatkan. Namun hal inilah yang kerap kali menjadi masalah ya teman-teman. Teman-teman berkeinginan untuk mendapatkan omset yang besar dari toko kelontong teman-teman, tetapi jumlah transaksi atau penjualan yang terjadi di toko teman-teman tidak kunjung naik. Akibatnya dapat dipastikan omset toko kelontong teman-teman pun juga tidak kunjung mengalami peningkatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi omset toko kelontong tidak kunjung meningkat ya teman-teman, seperti persaingan atau harga barang di toko teman-teman yang terlalu mahal. Hal seperti inilah yang perlu teman-teman perbaiki terlebih dahulu. Untuk itu berikut 4 tips yang bisa teman-teman coba lakukan agar jumlah transaksi atau penjualan di toko teman-teman semakin banyak dan omset didapat kian meningkat ya teman-teman. 4 tips agar omset toko kelontong meningkat ya teman-teman. Yang pertama yaitu lihat dan hitung kembali harga barang yang teman-teman jual di toko. Semua orang pasti menyukai barang murah ya teman-teman. Seperti saya juga senang dengan harga murah. Dengan begitu, apabila ada toko yang menjual barangnya dengan harga yang kemahalan, dapat dipastikan toko tersebut tidak akan ramai ya teman-teman. Para konsumen akan memilih untuk mencari dan pindah ke toko lain yang menawarkan barangnya dengan harga yang murah. Inilah hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan ya. Lihat dan cek kembali harga barang yang dijual pada toko teman-teman. Bandingkan harga-harga tersebut dengan harga barang yang sama dengan toko kelontong lain ya teman-teman. Jangan sampai harga barang yang di toko teman-teman jauh lebih mahal dari harga barang yang dijual di toko lain. Setidaknya buat harga samalah, agar persaingannya tidak terlalu sulit untuk toko teman-teman ya. Akan lebih baik kalau teman-teman bisa membuat harga di toko teman-teman itu lebih murah, walau hanya selisih 100 rupiah saja ya. Terus yang kedua yaitu cari tahu barang apa yang paling dibutuhkan pelanggan, terus kemudian maksimalkan. Kita tahu ya kalau toko kelontong itu menjual banyak barang kebutuhan pokok, mulai dari cemilan, air galon, beras, minyak goreng hingga gas LPG. Walau begitu, tidak semua barang yang ada di toko akan cepat habisnya ya teman-teman. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk bisa meningkatkan penjualan, teman-teman bisa terlebih dahulu tahu apa kebutuhan terbesar yang mereka butuhkan, kemudian maksimalkan ya teman-teman. Maksud dari maksimalkan barang di sini adalah
begini ya, dengan memperbanyak ragam merek dari barang yang sejenis. Misalnya ya, kopi ya teman-teman. Teman-teman tahu kan, kalau di daerah sekitar toko kelontong teman-teman itu terdapat banyak penyuka kopi, maka teman-teman harus memperlengkap merek kopi yang dijual ya. Jadi teman-teman bisa menjual berbagai jenis kopi seperti kopi hitam, white coffee, kopi susu, kopi murni, dan ragam kopi lainnya, dan berbagai merek ya, banyak merek, sebisa mungkin lengkap merek-merek kopi itu ya teman-teman. Terus lalu bagaimana cara menemukan, teman-teman bisa mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen? Nah, cara yang paling mudah adalah dengan melihat lokasi toko kelontong teman-teman berdiri ya. Jika toko teman-teman berlokasi di tempat umum seperti terminal atau stasiun, maka produk yang laris untuk dijual adalah makanan instan seperti air mineral, minuman ringan, cemilan, rokok, obat-obatan, mie instan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sementara itu, apabila toko teman-teman berlokasi di daerah perumahan, maka yang dibutuhkan konsumen di sekitar adalah barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak, gas LPG yang 3 kilo, dan air galon ya teman-teman. Pokoknya pada intinya adalah cari tahu produk yang paling laris dan cepat habis terjual di toko teman-teman. Tentu hal ini akan menandakan bahwa barang tersebut menjadi kebutuhan terbesar di daerah toko teman-teman berdiri ya. Namun jangan hanya terpaku pada satu jenis barang dan jangan pula terlalu banyak menyetoknya ya teman-teman, karena hal tersebut bisa menjadi sia-sia dan akan menghabiskan modal usaha. Cukup pilih 3 hingga 5 jenis barang terlaris untuk memperlengkap stoknya ya teman-teman. Yang ketiga yaitu perbaiki pelayanan di toko teman-teman. Mungkin teman-teman sebelumnya tidak pernah menduga bahwa pelayanan sebuah toko terhadap pelanggannya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam membuat pelanggan tersebut kembali lagi untuk berbelanja di toko teman-teman. Pelayanan yang kurang maksimal seperti teman-teman atau penjaga toko yang tidak ramah, atau pada saat ada pembeli, teman-teman atau penjaga toko teman-teman tidak segera melayaninya sehingga pembeli tersebut harus memanggil-manggil teman-teman ya atau penjaga toko. Hal kecil seperti ini tidak seharusnya menjadi penghalang teman-teman untuk mendapatkan omset yang lebih besar. Berikan pelayanan dengan baik dan ramah. Jika perlu, kembangkan pelayanan toko kelontong teman-teman dengan penawaran jasa delivery ke tempat konsumen teman-teman ya. Terus yang keempat, perhatikan agen ya. Agen di mana teman-teman mendapatkan barang, agen di mana teman-teman berbelanja ya. Bisnis toko kelontong merupakan jenis usaha yang berfokus untuk menjual barang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam berjualan sangat tergantung pada barang yang dijual. Memang terdapat faktor lain yang mempengaruhi, tetapi faktor kualitas barang itu memang kendali yang cukup besar terhadap keberhasilan bisnis ini ya teman-teman. Dengan kata lain, jika kualitas dari barang teman-teman bagus, maka pembeli akan puas dan teman-teman pun akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Tetapi jika teman-teman sudah mendapatkan kepercayaan mereka, dan jika teman-teman sudah mendapatkan kepercayaan mereka, maka mereka akan selalu datang ke toko teman-teman untuk membeli kebutuhannya. Terus hal penting yang perlu teman-teman lakukan adalah memastikan kualitas barang yang teman-teman jajakan itu memiliki kualitas terbaik. Kalau produksinya berupa makanan instan atau cemilan, mungkin tidak terlalu rumit ya teman-teman. Teman-teman cukup pastikan barang tersebut tidak kadaluarsa ketika sampai di tangan pelanggan. Sementara itu, untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng, air galon, isi ulang, dan barang sejenis lainnya, pastikan teman-teman menyimpan dan menjaga kualitas barang tetap baik ya teman-teman. Selain itu, hal terpenting lainnya yang perlu teman-teman lakukan adalah lakukan ekspedisi ke berbagai agen untuk mencari
agen mana yang memiliki kualitas barang terbaik dengan harga yang tetap dapat bersaing ya teman-teman. Nah, itu dia 4 tips ampuh yang bisa teman-teman coba agar jumlah transaksi atau penjualan toko kelontong teman-teman semakin meningkat. Hal yang wajib teman-teman perhatikan adalah barang yang teman-teman jual harus dalam keadaan baik dengan harga yang sesuai dan terjangkau ya teman-teman. Terus update selalu barang apa yang paling dibutuhkan konsumen, dan terakhir berikan pelayanan yang lebih dari toko kelontong lainnya ya. Apabila teman-teman secara konsisten jaga ketiga hal tersebut, maka teman-teman akan segera melihat peningkatan pada omset penjualan di toko kelontong teman-teman. Selamat mencoba, semoga sukses. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.